wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. Alhamdulillah, insyaallah kita akan membahas ayat ke-16 daripada surat Asy-Syura, dan kembali mengingatkan bahwa awal surat Asy-Syura banyak berbicara tentang ma'rifatullah yang harus kita jaga kemurnian tauhidnya kepada Allah, karena Allah mengecam orang-orang yang selingkuh bertauhid kepada Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Ya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Itu dah urusan Allah terhadap orang-orang yang syirik kepada Allah. Wa ma anta alaihim biwakil. Pengenalan terhadap Allah harus membuat manusia tunduk kepada syariat Allah. Syar'a lakum minad dini ma wassa. Yang supaya hidupnya nyambung dengan para anbiya sebelumnya. Ya. Jadi contohkan di sini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Syariat yang tertuang dalam ad-din. Ad-din sebagai an-nizam yang harus difahami sebagai al-jaza. Ya. Dan itu merupakan makna etimologi secara atau secara bahasa daripada ad-din. Ad-din huwa nizam awal jaza. Siapa yang meyakini sholat itu aturan kehidupan dan ada balasannya bagi yang melaksanakan, ada balasannya, ada resikonya bagi yang meninggalkan, maka dia akan bisa semangat melaksanakannya. Ya. Ad-din seharusnya membuat manusia tidak tafarraqu. Ya. Walaupun peluang tafarraqu, potensi tafarraqu, terpecah belah sangat kuat manusia itu. Jadi kalau ada manusia mampu menjaga keutuhan berjamaah, ya, berarti di situ hidup nilai-nilai ad-din. Ya. Ada nilai-nilai ukhuwah, ya. Ada nilai-nilai wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya. Oleh karena itu harus disampaikan, harus terus disosialisasikan. Falidzalika fad'u. Ya. Harus disampaikan dan harus disikapi dengan istiqamah. Fastaqim kama umirt. Ya. Dan perpecahan itu hanyalah orang-orang yang tidak kuat lagi mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah katakan wala tattabi' ahwa'ahum. Ya. Maka di ayat yang ke-16
Allah mengancam orang-orang yang walladzina yuhajjuna fillah. Ya. Secara umum yuhajjuna fillah ay fi fi dzatihi. Ya. Menggugat Allah dari segi Allah itu sendiri, Allah digugat. Ya. Apakah digugat Allah itu tidak adil? Ya. Seperti yuhajjuna orang-orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Itu namanya yuhajjuna fillah. Ya. Di akhir Ali Imran, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Di Al-Maidah mereka menggugat Allah dengan mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ya. Tangan Allah itu terbelenggu artinya pelit. Ya. Jadi menggugat Allah salah satu bentuk sikap berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang tidak sesuai dengan nilai-nilai uluhiyah dan rububiyah yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Ya. Sehingga di surat Al-Fatah Allah mengancam orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu biasa dilakukan oleh kafirin dan munafikin. Ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Dan kita sudah pernah pelajari ini ya, ya. Yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahu wa a'adda lahu jahannam wa sa'at masira. Ya. Jadi ada yang yuhajuna fillahi fi dzatihi, ya, dalam sifatnya, ya. Ada yang yuhajuna fillahi fi dinihi, ya, dalam syariatnya yang dituangkan dalam Al-Qur'an yang menjadi aturan hidup manusia. Ada yang yuhajuna fillahinya itu kulliyan, ada yang juz'iyan. Ya. Kulliyan artinya seutuhnya. Pokoknya semua yang datang dari Allah itu enggak benar semua. Ya. Jadi kalau saya enggak suka, ya itu namanya berpaling gitu. Ya, tapi sudah enggak suka, tapi mengecam, membuli. Ya. Inilah yang maksud dengan yuhaj, disebut muhajjah apabila dia eh, mengecam, ya, merendahkan. Ya. Seperti kata seorang pendeta internasional, ya, ya, ya kalau orang kafir wajar lah, ya. Jadi siapa itu namanya, James Wickett, ya, yang mengecam syariat Allah di dalam poligami, ya. Betapa indahnya katanya agama Kristen itu cuma satu aja, sehingga karena satu aja seseorang akan memilih yang terbaik. Ya. Maka dijawab oleh Syekh Ahmad Didat, ini tahun 80-an dulu, ya. Ya, ya.
Ya intinya manusia dalam bab kerumah tanggaan sungguhnya makhluk yang lemah katanya. Ya, ya. Dijamin katanya walaupun dia nyari yang terbaik, ya dia tidak akan merasa cukup dengan yang terbaik itu. Ya. Maka dia punya data yang lengkap. Pendeta-pendeta besar yang ada di Amerika, di Inggris, di mana sebutin semua. Umumnya semua pendeta itu kelihatannya ya satu istrinya, ya, atau nggak punya biasanya ya. Ya. Sebagai orang suci nggak punya, ya, kalau masyarakatnya boleh. Padahal kelakuannya di belakang, ya, ya berzina dengan pelacur ini, pelacur itu, pelacur ini. Wah, itu lengkap sekali itu. Ya. Ya itu contoh yuhajjuna fillah, ya. Ya. Dan lebih jahat ketika yuhajjuna fillahi ininya ya per tema, ya. Tema ibadah ditentang, ya. Tema kerumah tanggaan ditentang, tema tentang sosial ditentang, tentang bernegara, tentang kehidupan umat manusia, tentang prinsip-prinsip ekonomi ditentang, ya. Maka itu merupakan yuhajjuna fillah, ya. Min ba'di mastujiba lahu, setelah syariat Allah itu atau setelah prinsip tentang Allah itu telah diterima, ya. Apakah dia dengar, apakah dia pelajari, ya, atau orang-orang yang lain juga sudah mengamalkan dengan baik, tapi dia dalam posisi yuhajjuna fillah, ya. Maka akan terjadi apa? Hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Ya. Argumen mereka itu akan tertolak, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada alasan. Ya. Jadi kalau enggak ada alasan, seharusnya manusia di bab ini tidak ada lain kecuali tunduk. Ya. Jadi alasan apapun, ya, seharusnya enggak boleh terjadi. Karena itu dahidatun inda rabbihim. Ya. Alasan kondisi belum kondusif, alasan ini, ya, masyarakatnya belum siap dan seterusnya. Ya. Setelah itu wa alaihim ghadabun, ya, dan kepada orang-orang yang menentang itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun syadid. Ya. Bagi mereka adalah azab yang keras. Ya. Jadi ayat seperti ini selain dipahami secara ubudiyah, ya, secara, ya, namanya kita juga hamba Allah, nggak nurut ya wajarlah Allah marah gitulah, ya, ya. Ya. Tapi sebagian ulama bahkan bisa merasakan, ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, sangat sejalan dengan logika, ya. Ya, logika-logika yang sifatnya sederhana, ya. Ya. Ini mobil diciptakan harus pakai bensin, ya. Diganti dengan alasan ini pakai solar aja, ya. Atau pakai air aja, ya. Ya otomatis lah, ya.
mobil itu imma nggak jalan atau jalan tapi ya nggak lama pasti rusak ya. Karena tidak sesuai dengan pola penciptaannya atau istilah ayatnya nggak sesuai dengan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, ya. Manusia itu butuh makanan dengan berbagai macam jenisnya. Ini seratnya, ini vitaminnya, ini proteinnya, ini karbonya. Ya, ya. Tapi tidak setuju dengan prinsip ini. Udahlah yang penting karbo aja, nggak perlu itu serat dan seterusnya. Ya rusaklah diri manusia. Ya, pencernaannya nggak baik. Ya. Jadi dalam kehidupan pribadi manusia aja di situ ada SOP yang harus diberlakukan. Yang kalau nggak dilaksanakan, maka manusia itu akan rusak badannya. Rusak lebih awal karena tidak sesuai dengan SOP tentang keberadaan diri manusia itu sendiri. Ya. Ya, apalagi kehidupan secara umum. Kehidupan secara umum itu Allah sudah tetapkan ya, aturan kehidupan yang disebut dengan ad-din. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi auhayna. Ya. Jadi ayat ini tentu nggak bisa difahami secara logika saja, juga harus difahami secara ubudiyahnya. Ya, ya. Jadi manusia itu ketika menolak, ya, menggugat Allah, menggugat hukum Allah, ya, menggugat Al-Quran, di dunia dia sudah sengsara karena hidupnya udah pasti nggak sesuai dengan SOP Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Di akhirat mendapat ancaman wa alaihim ghadabu wa lahum adzabun syadid. Ya. Nah, jadi jadi di dunia sudah pasti rusak karena tidak sesuai dengan SOP. Di akhirat dapat kemurkaan dan azab yang syadid. Ya. Sebagai penolakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seharusnya manusia hidup di alamnya Allah ini, buminya milik Allah, langitnya milik Allah. Masa iya manusia nggak mau tunduk kepada penciptanya? Ya, ibarat orang ya ngekos aja yang dia bayar ya, tapi tetap aja dia nggak boleh sembarangan. Ya, kan udah bayar terserah saya mau begini, nggak bisa, harus ada aturan-aturannya. Ya. Apalagi hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Tentu lebih tertuntut manusia itu untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak mengikuti ya pasti akan disiksa, akan dimurkai alaihim ghadabun ya. Walahum adzabun syadid. Ya. Dan dalam Al-Qur'an kemarahan Allah kepada manusia itu kadang-kadang pakai ghadiba, al-ghadab atau pakai la'ana. Ya. Maka para ulama memahami ghadab itu lebih berat daripada la'an. Al-la'an. Ya. Laknat. Ya. Jadi, ketika Allah sampai mengatakan wa ghadiba ya, atau ghadab ya, berarti amal yang dilakukan oleh manusia itu bobotnya lebih berat di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata ghadab ada dalam pembunuhan, ya. Orang yang membunuh dengan sengaja, ya. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu, ya, ya. Apalagi pakai dilaknat, ya, di dimurkai, dimarahi dan dilaknati, ya. Dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan Allah marah kepada, ya, kalau masih ingat dulu syariat li'an, ya. Li'an, ya, seorang suami yang memergoki istrinya berzina dengan orang lain tapi nggak punya saksi, ya. Gimana solusinya? Maka seorang suami itu bersumpah, ya, demi Allah aku menyaksikan dia berbuat, demi Allah, ya, ya, 4 kali, ya. Dan yang kelima, dan saya siap, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau saya bohong. Wal khamisata, atau al khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, ya. Padahal suami itu betul-betul ngelihat, cuma nggak punya saksi, jadi nggak bisa dilakukan hukum, jadi pakai li'an, sumpah. Maka jika perempuannya itu menolak tuduhan itu, maka dia harus bersumpah, 4 kali juga. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Ya, ya. Dia bohong. Ya. Dan yang kelima, saya siap dimurkai oleh Allah kalau ternyata dia benar. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Ya. Jadi dia sudah bohong, ya, sudah berzina, udah bohong, ya, maka, ya, resikonya lebih berat, ya. Kalau suami kan cuma, andai kata salah, cuma menuduh, apalagi tuduhannya dikuatkan dengan sumpah, ya, jadi benar, ya. Ya, itulah sedikit penjelasan tentang ayat ke-16 ini. Maka kembali Allah menegaskan apa yang sudah tidak boleh tidak boleh disanggah, apalagi ditolak, apalagi diabaikan, ya. Karena Allah katakan Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran, ya, dengan al-haq, ya. Apakah dengan benar, apakah, ya, kata bil haq itu, ya, bukan iseng-iseng, bukan asal-asalan, tapi untuk tujuan yang besar. Wal mizan, ya. Jadi di sini Allah perlu menjelaskan, perlu menyebut namanya Allahul ladzi, ya, ya. Kadang-kadang Allah menyebut kata Rabbakum, ya. Maka kata Allah, Allah menuntut manusia itu memberikan sikap uluhiyahnya, ya. Meyakini Allah yang harus diberikan rasa tunduk, ya.
nggak nawar-nawar lagi, ya. Itulah tuntutan dibalik kata Allah. Ya. Dia harus takut kalau nggak melaksanakan. Ya. Dia optimis kalau melaksanakan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Ya, itulah intinya kalau diawali dengan Allah, maka di situ manusia dituntut untuk memberikan uluhiyahnya. Ya. Allah lah yang telah menurunkan wahyu ya di sini karena Alkitab tentu bisa umum, bisa ya, bisa Taurat, bisa Zabur, ya. Ya tentu bisa Al-Quran. Ya. Karena itu dalam ayat yang lain, karena kitab itu pengertiannya salah satunya adalah Al-Quran. Ya. Yang lainnya bisa juga, Taurat juga sering disebut Alkitab. Maka biasa Al-Quran menggunakan kata dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya. Tapi kalau memang sudah khusus Al-Quran, Allah hanya menggunakan kata hadza. Inna hadzal Quran. Ya. Yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Apalagi ya. Liunzir. Ya. Qul ayyu syai'in akbaru syahada qulillahu syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Quran. Ya. Ini semua wahyu adalah diturunkan oleh Allah, termasuk Al-Quran. Ya. Semua wahyu punya tujuan al-haq, termasuk Al-Quran. Wal mizan, ya, dan timbangan. Ya. Kata al-mizan dulu pernah kita pelajari di surat Al-Hadid. Ya. Ya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, ya, liyaquman nasu bil qist. Ya. Jadi memahami kata mizan, kita butuh apa yang ada di dalam surat Ar-Rahman. Ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ya. Jadi yang di surat Ar-Rahman itu harus menjadi dasar pemahaman yang di Asyura ini ataupun yang di, ya, yang di Al-Hadid. Ya. Jadi ketika Allah katakan wassama'a rafa'aha, Allah lah yang meninggikan langit itu dan meletakkan al-mizan. Ya. Maka al-mizan di ayat ini artinya adalah uh, fitrah manusia. Ya. Dengan fitrahnya manusia itu bisa memperhatikan bahkan meyakini mana yang baik, mana yang jelek. Ya, ya namanya berzina itu ya, andai kata nggak ada wahyu, orang tahu itu jelek. Gitu ya. Semua dosa-dosa ya, apalagi dosa besar ya. Dengan fitrahnya manusia itu ya
sudah meyakini yang baik itu seperti apa. Itu namanya al-mizan. Ya. Hingga ada istilah sejelek-jeleknya orang tua, maka dia tidak ingin anaknya jelek juga. Ya. Itu fitrah. Ya. Sama rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Mizan yang kedua adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan syariat Allah, ke manusia dikuatkan naluri fitrahnya tadi. Ya. Iya zina itu enggak bagus. Ya. Dikuatkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Jadi semua yang menurut fitrah manusia enggak bagus, yang ya terkadang tanpa agama lain ya, tanpa tanpa wahyu Allah, mereka hanya menggunakan naluri fitrahnya aja, nggak boleh menyakiti orang gitu ya. Sehingga dia menjadi baik ya. Maka menjadi baiknya itu belum diterima karena tidak berdasarkan ya wahyu Allah. Ya. Kamu kenapa baik ya? Karena naluri saya ya berbuat baik kepada orang itu suatu hal yang positif. Ya. Maka itu belum cukup sampai manusia itu meyakini bahwa saya berbuat baik ini karena Allah yang nyuruh saya. Ya. Imam Ahmad rahimahullah ya diuji dengan tetangga yang jelek. Ya. Sering menyakiti, sering mendalimi, ya, sehingga lama kelamaan tetangganya ini heran ya. Ini orang gimana sih pikirannya? Saya tuh udah jahat banget sama dia, dianya masih baik terus. Ya. Maka orang itu tangga itu nanya, Fulan, ya, ya namanya orang jahat biasanya nggak mau manggil Syekh ya, manggilnya namanya aja. Ya, Ahmad, saya ini kan udah paling, saya itu kan sering menyakitimu, menzalimi. Ya, kenapa kamu terus berbuat baik kepada saya? Ya, ya karena yang nyuruh saya berbuat baik padamu itu Allah. Ya. Jadi Imam Ahmad telah melakukan dua mizan di sini, mizan fitrahnya, ya, ya, dan mizan syariat. Ya, yang nyuruh saya adalah berbuat baik kepada Allah. Maksudnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Allah yang nyuruh ya. Ya, begitu cara manusia ya. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, khususnya syariat Allah yang terkait dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya, itu mizan syariat. Mizan yang ketiga di ayat ini syariat Allah ya, yang terkait dengan berbuat baik dengan orang lain. Ya. Jangan pelit kepada orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan kasar sama anak yatim. Wala yahuddu. Dzalika alladhi yad'ul yatim. Ya. Karena eh, aturan berbuat baik kepada orang lain ya, lebih dikuatkan oleh Al-Quran
ya sebagai bentuk hablum minan nas. Ya. Nah, inilah pertanyaan kenapa di ayat ini mizannya disebut-sebut terus ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Ya, kenapa enggak pakai dhamir aja ya. Allah tatghaw fihi misalnya ya. Ya. Aqimul wazna bil qisti wa la tukhsiru fihi. Ya, ya kalau seperti itu tidak memberikan makna yang fokus. Ya. Bisa jadi orang memahaminya mizan itu satu aja. Mizan ya, standar bagaimana manusia memahami kebaikan dan kejelekan itu dari fitrahnya. Yang Allah inginkan ya mizan tiga ya fitrahnya eh, syariatnya ya yang juga merupakan mizan ya kemudian wabil khusus syariat terkait dengan hubungan manusia ya jadi mizan dalam ekonomi mizan di dalam rumah tangga mizan di dalam bernegara itu lebih khusus lagi untuk dilaksanakan karena itu untuk maslahat umat manusia secara umum ya. Nah, ini rinciannya seperti ini, ya. Ya, semoga nggak bingung ya. Ya. Di dalam kaidah tafsir itu, ya, ada istilah begini, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Ya. Apabila satu istilah itu disebutkan berulang-ulang, ya, ya, maka ya tadi al-mizan kan tiga kali istama'a ini ngumpul. Mizan lagi, mizan lagi. Maka artinya fokus satu-satu. Mizan yang pertama fitrah manusia. Mizan yang kedua syariat Allah. Mizan yang ketiga pelaksanaan syariat Allah khususnya dalam kehidupan sesama umat manusia. Ya. Nah, bagaimana kalau sendiri? Ya, kayak di surat Asy-Syura ini sendiri. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Ya. Maka kalau sendiri disebutnya ya otomatis meliputi tiga hal yang ada di surat Ar-Rahman itu. Ya. Walaupun singkatnya sering diartikan wal mizan al-adl. Ya. Ya. Ya, karena al-adl yang meliputi tiga itu. Ya. Jadi kalau mau dipahami lebih lengkap, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan, ya. Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran atau wahyunya dengan al-haq wal mizan, sekaligus telah menurunkan satu fitrah bagi manusia untuk membedakan yang baik dan yang benar. Ya. Fitrah bagi manusia untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai mizan. Ya. Laik nggak laik, kata Al-Quran seperti ini. Ya udah itulah mizannya. Ya. Ya. Kok tega ya seorang istri bersama suami dari nol. Ya. Punya anak, punya ini, punya ini. Ya. Giliran suami meninggal, kata Allah, hei istri, kamu cuma dapat seperlapan aja ya. Ya. Seperlapan. Ya. Jadi kalau ada warisan 1 M, dia cuma dapat 250. Kurang dari itu ya. Ya 150 baru seperempat ya. Ya.
Berarti cuma dapat 140. Ya Allah, dari nol ujungnya cuma dikasih 140. Sisanya ya buat anak-anak semua. Kalau ada orang tua buat orang tua ya. Ya. Itu secara logika manusia nggak nyambung, tapi ada mizan syariat. Ya. Ada mizan hubungan manusia dengan yang lain. Ya. Kadang sebagian sebagian istri ya yang nggak paham gugat. Ya, masa saya cuma dikasih seperlapan doang. Ya. Gugat akhirnya menang. Ya. Karena menang dapat semuanya. Wah bangga. Oh, padahal saat bangga itu ya ancam oleh Allah. Berarti kamu telah bermaksiat kepada Allah. May ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Ya. Tapi yang pakai mizan Al-Quran, enggak kata Allah itu mau kata Allah sudah begitu ya sudah. Kan Allah katakan ya aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ya, itu kerabat anakmu atau orang tuamu itu tidak mustahil akan memberi manfaat kepada kamu dengan manfaat yang terdekat. Ya, ya. Lihat sebelumnya ya. Ini butuh keyakinan Al-Quran atau wahyu Allah juga sebagai mizan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi di dalam hal ini berarti mizan itu apa? Semacam proses memfungsikannya ya. 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 Ketika logika nggak bisa nerima, maka butuh mizan manusia. Gimana? Logika nggak bisa nerima. Masa istri cuma dapat seperlapan? Ya. Dari nol menemenin suami. Ya. Giliran ya. Padahal kalau Allah mau protes ya, untung kamu punya warisan ya, yang lain rata-rata yang ada bukan warisan utang ya. Ya, dapat warisan masih ngomel. Ya. Ya, supaya puas lagi pakai mizan dalam hal ya eh, hubungan pentingnya menjaga hubungan keluarga, hubungan sesama manusia. Ya. Apalah artinya kamu menang bisa menguasai semua harta waris? Nggak bisa. Ya, ya. Tapi kamu rusak hubunganmu dengan keluarga itu. Putus seputus-putusnya. Ya. Nggak dianggap lagi bagian daripada keluarga itu. Ya. Ya. Dan cepat atau lambat harta itu ya istilahnya pasti harta panas lah. Harta panas itu pasti tidak akan barokah di dimiliki oleh manusia. Ya. Ya begitu ya cara memahami kata al-mizan dalam Al-Quran. Ya. Mirip juga ya istilah tadi ya istilah ijtama'a iftaraqah. Kalau disebut dua-duanya maka artinya beda. Kalau disebut satu maka artinya ya harus menyatu. Ya, ya itu masalah iman dan Islam. Kalau di sebuah ayat itu disebut dua-duanya maka artinya iman lebih tinggi daripada Islam. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi amanna ada aslamna. Di dalam satu ayat kok ada dua. Ada iman, ada Islam. Iya berarti iman sebuah kondisi yang lebih tinggi daripada Islam. Ya. Tapi di ayat yang lain sendirian aja. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ya tentu dua-duanya muslimun ay mukminun.
Qad aflahal mu'minun. Ya, arti mukminun dan muslimun. Ya. Apalagi tawaffani muslima. Ya, ya otomatis maknanya tawaffani juga mukminan. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya. Maka kembali kepada Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Ya. Maka sungguhnya penolakan terhadap Al-Quran ya sebagai mizan dalam kehidupan ya adalah bertentangan dengan uluhiyah manusia seharusnya bagaimana seharusnya manusia meyakini Allah sebagai ilah ya. Maka dimotivasi dengan ya, datangnya hari kiamat. Memang kamu nggak tahu kalau hari kiamat itu sudah dekat. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Ya, ya, inilah pentingnya dakwah ya. Ya, ya. Manusia akan mendapatkan resiko penolakannya terhadap Alkitab dan Al-Mizan itu nanti di hari kiamat. Ya. Wabil khusus kaum muslimin yang ada di sebagian besar negaranya ya, yang seharusnya dia tertuntut untuk melaksanakan Al-Quran dan isinya secara keseluruhan. Ya. Tapi kaum musliminnya masih terjajah, nggak bisa. Ini nggak sesuai dengan ini. Ya, ya. Giliran negara lain yang mayoritasnya orang kafir pasti boleh melaksanakan ya, prinsip-prinsip kekufurannya secara utuh dari awal. Kalau kaum muslimin nggak boleh. Ya. Hampir ya seluruh dunia begitu. Di mana ada kaum muslimin nggak boleh melaksanakan. Ya. Ya. Bekas-bekas Uni Soviet itu ya banyak yang dihuni oleh kaum muslimin. Ya. Ya, apa Tajikistan, apa Dagestan itu semua mayoritas kaum muslimin. Ya. Tapi ketika mereka memisahkan diri, ya, jangankan melaksanakan syariat Islam, mempelajari, ya, menjadikan Islam sebagai pelajaran di sekolah formal aja nggak boleh. Ya. Ya. Gimana kalau begini? Apakah nanti kaum musliminnya masuk di dalam ayat ini? Ya. Walladzina yuhajjuna fillah. Ya. Apakah kaum musliminnya akan menanggung resiko? Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Ya. Disinilah pentingnya dakwah. Ya. Ayo dakwah ini disampaikan. Sehingga betapapun orang beriman itu hidupnya tidak sesuai dengan al-mizan yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Tapi dia tidak berstatus walladzina yuhajjuna fillah. Ya. Tidak berstatus menolak, menggugat, ya, apalagi membuli. Jadi Allah Maha tahu, ya. Ketika hambanya itu mengatakan, ya Allah, saya sebetulnya siap 100%, silahkan ya, Al-Qurannya dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Tapi negara saya belum siap atau negara saya menolak, sistemnya menolak. Ya. Nggak mungkin kalau sampai dilaksanakan maka kami dari Indonesia Timur akan memisahkan diri, yang dari ini memisahkan diri. Kan gitu dulu ya kisah saat pembentukan negara ini. Ya. Maka insya Allah dirinya tidak termasuk walladzina yuhajun. Jadi kesiapan untuk melaksanakan
itu sebenarnya hasil daripada dakwah yang terus disampaikan. Ya. Sehingga ketika nanti meninggal dunia, insya Allah tidak dalam keadaan yuhajjuna fillah. Betapapun dia punya kasus yang harus dilaksanakan hukum Allah. Ya. Kasusnya misalnya fulan dulu pernah berzina. Padahal dalam syariat Islam dia harus dicambuk. Ya. Maka Allah pun tahu ya, bahwa fulan ini nggak dicambuk bukan karena nggak mau, tapi memang sistemnya nggak ada. Ya. Dan Allah Maha tahu ya, bahwa si fulan ini siap kalau ada saja hukum itu ada. Ya. Jadi aman. Ya. Tidak termasuk wa alaihim ghadabun ya, walahum adzabun syadid ya, dimurkai, disiksa ya. Tidak tidak termasuk melanggar prinsip Allahul ladzi anzalal kitab ya. Berarti kamu tidak meyakini Allah sebagai ilah ya. Ya, ya itulah pentingnya ngaji, pentingnya mempelajari Al-Qur'an ini ya. Bahkan kita lihat ya, hampir-hampir manusia itu sudah nggak nyadar bahwa dirinya ya eh, hidup dalam kondisi tidak sesuai dengan mizan yang diinginkan oleh Allah. Ya, ya, baik-baik aja saya sholat tiap hari, padahal ya bagaimana Allah menuntut manusia agar melaksanakan kisos itu, ayatnya itu persis seperti ayat Siam. Ayat Siam 183 sebelah kiri ya, halaman Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. 178 Al-Baqarah sebelah kanannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Nah, bagaimana mungkin siam tertuntut begitu Ramadan puasa, tapi tidak ditegakkan hukum kisos nggak tertuntut, berarti ada masalah keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Seharusnya minimal ada perasaan, ya Allah, gimana kita ini hidup di negeri yang ya, kaum muslimin tapi tidak ada kisos di dalamnya. Padahal ayatnya sama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Bagi orang yang sudah bagus imannya, nggak mungkin lah Ramadan nggak puasa itu. Ya. Seharusnya nggak begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Nggak mungkin orang beriman itu menolak hukum kisos. Ya. Ya, tapi kalau nggak ada payung hukumnya, nggak didukung oleh negara, ya nggak mungkin juga dipaksain. Ya. Tapi yang penting keyakinan bahwa dia beriman dengan ayat ini, ayat inilah, ayat ini wajib, ayat ini memberi jaminan keamanan, walakum fil qisasi hayatun. Ya. Ada kisos, ada keamanan nyawa manusia. Nah, itu semua ya, harus juga sebagai mizan. Ya. Baik mizan fitrah, mizan syariat, mizan hubungan antar manusia. Ya. Itu semua sangat berpengaruh dalam kehidupan akhirat manusia. Kamu bahaya kehidupan akhiratmu kalau tidak melaksanakan Al-Quran sebagai mizan. Ya. Jadi ada mizan, ada al-hikmah. Ya. Biasanya ada Quran, ada hikmah. Ya. Secara umum al-hikmah diartikan sunnah ya. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ya. Secara bahasa al-hikmah itu adalah ya, ya pola pikir manusia ya di dalam tadabbur ya. Bagaimana ya Al-Qur'an ini bisa menjadi hikmah,
bisa menjadi ilmu? Ya tentu dengan tadabbur. Ya. Bagaimana penjelasan hadis ya? Hadis itulah yang membantu manusia untuk memperjelas Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Ya. Tapi kalau walaupun sudah ada hadis tapi tadabburnya nggak jalan, ya, menganalisa ayat itu nggak jalan dengan baik, ya, maka tetap aja Al-Quran tidak terasa sebagai sebuah hikmah, ya, yang diimani, yang dijalankan oleh manusia. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, mohon maaf hari ini nggak ada tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.